Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita mulai ngaji filsafat lagi. Kita ganti tema ya untuk bulan ini. Biasanya kalau Februari itu temanya tema cinta-cintaan. Sekarang kita balik, Februari temanya patah hati. Karena tidak sengaja saya kemarin itu membaca satu artikel bahwa hari ini tingkat kematian karena depresi itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari kematian karena kanker yang ditakuti banyak orang itu. Nah, terus tiba-tiba saya ingat kalian. Saya kok khawatir jangan-jangan kalian ini di duniamu kan yang paling dekat membuatmu depresi itu ya urusan cinta dan patah hati ini. Makanya tiba-tiba muncul ide bulan ini kita belajar tentang patah hati. Kita pahami apa yang terjadi dengan diri kita kalau sedang mengalami patah hati. Tentu saja patah hati itu tidak hanya urusan laki-laki dan perempuan, cinta yang di level eros. Cinta apapun punya potensi jatuh pada sisi patah hati, kekecewaan. Urean-urean bagian awal ini kita masih mengambil sisi psikologis jatuh cinta yang biasa kalian alami itu. Minggu depan mulai agak dalam ke filsafat yang jenisnya eksistensial. Minggu depannya lagi agak dalam lagi kita ke stoikisme. Dan nanti terakhir kita masuk dari pintu sufisme. Paling tidak pelan-pelan kita selami diri kita memahami fenomena yang namanya patah hati ini. Dan itu ya memang bagian dari skenario ujiannya Allah untuk hidup kita di dunia ini. Kita mengalami namanya patah hati. Kita belajar dulu dari jatuh cintanya ya. Ini yang sejak dulu saya janjikan saja untuk menjelaskan cinta dari perspektif neurosains. Saya bukan ahli neurosains, jadi nanti teman-teman boleh memperdalam, konfirmasi lagi teori ini di wilayahnya dan dengan ahlinya. Ini untuk menjawabnya ya, kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neurosains, kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal. Pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah, pelajaran ini direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian ya lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita. Dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam termasuk tadi standar-standar pasangan ideal. Yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Selanjutnya
isi kepala yang isinya sandi-sandi itu yo akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia, itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yo, alhamdulillah kalau yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah, berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak, ya kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Ah, itu cikal bakalnya patah hati di situ. Nah, ini awalnya begini. Nah, yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis, tidak masuk akal. Nah, sistem amigdala, sistem cinguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin. Wis itu tambah, kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran, bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak, pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai Isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang, sudah ya, saya mau tidur, terus kamu yang sana bilang ya silahkan tidur dulu, ya kamu dulu lah, ya kamu dulu. Itu bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Jadi ini perspektif neuroscience ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi, gempuran hormon oksitosin, dopamin dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta. Karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat, otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak. Begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman, mengurangi depresi, ini serotonin. 3 hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat. Khawatir kehilangan kenikmatannya ini. Nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Wis pokoknya apa saja boleh. Makanya ini yang saya bilang orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun ya
daya kekecewaan, daya kesalan, daya rasa sedih, sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi, itu bisa tersublimasi jadi apa saja. Orang bisa melakukan apa saja, bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Kita mungkin susah menasehati mereka, saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet. Tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat dua keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan.